Adik Silesurang, sebelum nonton video ini, tolong subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Perang melawan virus yang lagi menyerang negara kita masih panjang atau belum berakhir, yang tiap hari terus bertambah, begitupun dengan angka kematiannya yang lebih tinggi daripada angka kesembuhannya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penyebarannya? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara di rumah aja. Apa sih pentingnya di rumah aja? Dan apa saja yang dapat kita lakukan selama di rumah? Nah, oke guys, mari kita simak video berikut ini. Dalam kondisi darurat seperti situasi saat ini, banyak orang yang berbeda sikap. Ada orang yang terlalu fatalis, menganggap bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, sehingga ia tetap beraktivitas seperti biasa, tidak menghiraukan anjuran ahli. Bahkan marah ketika dilarang untuk berkumpul dengan banyak orang, seperti sholat jamaah atau sholat Jumat di masjid. Pemerintah menganjurkan tetap di rumah saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda bahwa jika terjadi wabah, maka ia dianjurkan untuk berada di rumah saja dengan sabar dan tawakal. Tidak ada seorang pun ketika terjadi wabah, lalu ia di rumah saja dengan sabar dan yakin bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah, melainkan ia akan memperoleh pahala seperti seorang syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Itu bersih-bersih kamar. Hal ini juga penting loh bagi kesehatan kita. Jadi, kita harus bersih-bersih kamar, baik sebelum tidur dan sesudah tidur. Virus di Indonesia terus meningkat. Sebagai upaya meredam angka penularan, pemerintah Indonesia minta warga untuk aktif dalam mencegah lewat cara social distancing atau menjaga jarak satu sama lain. Social distancing merupakan satu langkah yang dianggap efektif untuk mencegah penyakit penyebaran virus. Untuk itu, sejumlah sekolah juga meliburkan siswanya untuk menerapkan sistem belajar di rumah sesuai imbauan pemerintah. Nah, SMA Negeri 9 Wajo telah menerapkan belajar di rumah pada murid-muridnya. Semua mata pelajaran bisa diakses lewat sebuah aplikasi. Selain belajar di aplikasi, para murid diharuskan untuk ikut dalam pembelajaran dengan jam-jam tertentu. Semua murid juga diberikan tugas oleh bapak ibu guru. Yaitu nonton film. Nonton film juga punya beberapa manfaat loh. Salah satunya, kita dapat menghilangkan kepenatan, meningkatkan pengetahuan dan informasi, dan juga dapat memberikan motivasi dari film yang kita tonton. Nah, kebetulan di sini aku lagi nontonin film 5 Elang, di mana film ini mengajarkan kita untuk hidup mandiri dan menjaga persahabatan kita sekalipun kita jauh dari sahabat kita sendiri. Dengan catatan, kalian bisa nonton film jika semua pekerjaan rumah udah selesai ya. Selanjutnya, salah satu aktivitas yang asik dilakukan adalah bermain game. Tentu, bagi kalian yang menyukai hal-hal yang berbau game, tidak akan melewatkan kegiatan yang satu ini, bukan? Main game tentu menyenangkan dan bisa merefresh pikiran kalian. Bermain game juga dinilai menjadi langkah yang efektif untuk mengusir rasa bosan bagi masyarakat yang kini telah mengisolasi diri. Game itu juga menyediakan sarana hiburan dan tetap menghubungkan pemain dengan dunia luar. Kalian bisa memainkan game secara online maupun game secara offline ya teman-teman. Tapi kalian harus tetap ingat ya teman-teman, kalian itu harus tidak boleh melewati batas. Kalian boleh bermain game tapi jangan berlebihan, jangan lupa istirahat dan tetap jaga kesehatan. Dan kalian harus di rumah aja. Nah, selanjutnya olahraga.
Pasti kalian tahu kan, olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Karenanya, luangkanlah waktu sedikit untuk berolahraga. Olahraga mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya, membuat badan kita menjadi sehat. Oke, hari ini saya bakal share gerakan yang mudah untuk kita lakukan di rumah bareng-bareng. Tapi jujur aja nih ya, gak akan bisa semaksimal mungkin. Ini kan dengan keterbatasan di rumah aja. Jadi ya seadanya, dengan badan kita sendiri, gak perlu pakai alat. Yang penting kan kita gerak nih, gak diam-diam aja, gak rebahan. Sekarang saya ada di ruangan yang cukup besar. Buat kalian, bisa lakukan gerakan ini di teras rumah, bisa di halaman belakang juga bisa, ataupun kalian punya ruangan yang cukup besar, bisa juga di sana. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja olahraga bareng-bareng, kita bergerak bersama-sama, oke? Nah, gimana? Kalian udah pada ikutan nggak olahraga barusan? Cukup capek ya? Itu guys, aku harap bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ulangi gerakan ini seminggu 3 kali. Nah, selanjutnya kalian juga jangan lupa selalu update tentang perkembangan virus ini. Kalian bisa share di Google, YouTube, atau Instagram juga bisa. Kalian harus cari tahu ya, sudah berapa orang yang positif atau masih dalam pengawasan di daerah kalian. Jika daerah kalian sudah termasuk zona merah atau zona bahaya, kalian jangan sekali-kali keluar rumah jika menyangkut hal yang sama sekali tidak penting. Jangan lupa berikan info kepada kerabat kalian tentang kondisi saat ini ya. Apabila daerah kalian masih termasuk zona kuning atau zona hati-hati, kalian juga tidak boleh keluar rumah, kecuali ada hal yang sangat penting. Dan apabila daerah kalian masih dalam zona hijau atau masih dalam zona aman, kalian masih bisa keluar kok. Tapi tetap lakukan social distancing atau jaga jarak ya teman-teman. Maksudnya di sini, kalian masih bisa keluar, itu menyangkut hal-hal yang penting saja ya. Misalkan berbelanja, beribadah, atau berkunjung ke rumah kerabat atau keluarga yang jaraknya tidak lebih dari 2 km. Atau misalkan di daerah kalian sudah ada tempat ibadah yang ditutup. Nah, kalian jangan lupa selalu mengupdate tentang perkembangan pandemi ini di internet supaya kalian tidak ketinggalan berita tentang kondisi saat ini. Dan kalian jangan lupa lockdown di rumah aja. Jika kalian keluar, jangan lupa lakukan social distancing atau jaga jarak. Jangan lupa share berita atau kondisi saat ini kepada kerabat kalian ya, supaya semua mereka tahu agar lebih berhati-hati. Jangan remehkan pandemi saat ini. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Bye.